Ini bukan suka orangnya, tapi suka sejarahnya. Ya, itu loh yang kamu mesti paham itu loh ya. Nah, karena ada banyak ya Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang diberitakan di dalam Alkitab, itu kan dia hidup dan melayani di wilayah ini. Bukan hanya ini sebenarnya. Kami juga pergi ke Yordania, karena Yordania juga ada banyak tempat yang di Alkitab itu, di kitab suci kami. Kami juga ke Mesir, ya karena ada di tempat di dalam Alkitab. Kami juga pergi ke Turki, kami juga pergi ke Yunani. Ya. Nah, kenapa? Ya karena tempat-tempat itu bersejarah. Ya, jadi bukan orang Yahudi. Kami tidak peduli orang Yahudi mau bersikap apa terhadap kami. Orang Turki, orang Mesir, nggak pusing lah. Tapi yang penting adalah ini sejarah. Dan kami membuktikan, dan ini semua ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab suci kami itu benar adanya sesuai dengan temuan-temuan ilmu-ilmu modern, sesuai dengan temuan arkeologi dan sebagainya. Begitu. Jadi sejarahnya tempat itu. Di sini ada Golgota, tempat Yesus disalibkan, ada Nativity Church, ada Garden Tomb, tempat Yesus bangkit, Golgota, Nativity Church, dan banyak tempat yang lain. Bukit Sabda Bahagia, tempat Tuhan kami mengajarkan khotbah di bukit di Matius pasal yang ke 5 sampai Matius pasal 7 itu, ya. Dan semua tempat Tuhan Yesus membuat mujizat. Di Kana, ya kami pergi ke Kana karena faktor sejarah gitu loh. Kamu kira tidak ada orang Islam datang ke Yerusalem? Banyak juga kawan. Hanya tidak pergi ke tempat-tempat yang kami pergi, tapi ada tempat yang sama. Itu loh. Di ruang atas yang saya kunjung kemarin itu, di bawahnya itu ada kuburan Raja Daud. Apakah memang Daud benar-benar dikubur di situ? Tidak. Ya. Tapi kenapa kok bisa dinyatakan kubur di situ? Karena orang Islam yang menetapkan bahwa di situlah Raja Daud, Nabi Daud dimakamkan. Ya karena sudah terkenal saja, ya sudah ikutlah, berkunjunglah. Tapi kami tahu bahwa Raja Daud tidak mati di situ, tidak dikubur di situ. Nah, itu karena versi Islam saja. Contoh lain, di gurun Mesir, di pegunungan Sinai, itu ada satu batu di sana yang nulisnya kuburan Nabi Harun. Nah, kuburan Nabi Harun. Loh, bagaimana Harun bisa kuburannya ada di pegunungan Sinai di Mesir, sedangkan menurut Alkitab itu Harun tuh mati di Gunung Hor, dan Gunung Hor tuh ada di Yordania sana. Nah terus mengapa sampai ada kok kuburan di pegunungan Sinai? Ya informasinya adalah orang-orang Islam lah yang menentukan tempatnya di situ. Itu salah itu. Makanya kemarin saya ngomong dengan tour guide-nya, inilah problemnya. Soalnya kalau tempat-tempat bersejarah dihuni oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah, jadinya bikin kekacauan dengan Harunnya mati di sana, mereka bilang di sini. Nah kalau orang tidak ngerti, dia pikir sungguh-sungguh Harun mati di situ kan, kuburannya di situ kan. Nah gitu. Jadi kami datang juga selektif kawan. Nah jadi ini juga menjadi tempat Islam. Nah Islam juga punya kepentingan datang di Yerusalem, makanya Yerusalem itu disebut sebagai kota besar bagi 3 agama samawi, yaitu Yahudi, karena ibu kota mereka di sana. Ya, orang Kristen karena Yesus juga mati dibunuh di sana kan. Tapi Islam juga karena percaya bahwa Muhammad pernah dari lokasi Dome of the Rock itu kan naik ke surga pakai burak kan, pakai burung itu kan. Soal benar atau tidaknya itu urusan lain, tapi pokoknya begitu. Makanya didirikan masjid di sana yang berdiri sampai hari ini. Itu masjidnya milik Islam, tapi di dalam wilayah Israel yang dijaga oleh orang Yahudi, supaya kamu tahu. Itu tentara-tentara yang jaga-jaga di masjid-masjid itu, melindungi masjid itu orang Yahudi, tentara Yahudi. Tapi itu wilayah milik orang Islam, dalam pengelolaan Islam. Tapi dalam urusan negara, itu urusannya Yahudi, urusan Israel. Jadi kamu boleh benci Israel sampai tengkorak mau bengkak, tapi sebenarnya tentara-tentara Israel lah yang menjaga dan melindungi itu masjid.
Supaya kamu tahu itu Yahudi Ortodoks tuh, ya maunya tuh masjid hancur supaya mereka bisa bangun bait Allah 3 di situ. Tapi siapa yang mencegah? Pemerintah Israel yang mencegah. Nah itu jadi otak itu harus terbuka supaya memahami lebih luas itu problemnya di Israel itu. Ya, karena kalau seandainya pemerintah Israelnya berat sebelah ke Yahudi Ortodoks yang fanatik ini, nah itu tambah runyam itu. Ya, nah jadi itu saya kasih tahu. Jadi bukan soal respon orang Yahudinya, bukan soal apa-apa, tapi soal sejarah. Makanya orang Kristen senang datang ke sini berziarah, menambah wawasan, menambah pengertian. Oke, begitu ya kawan ya. Semoga ini mencerahkan kamu. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat yang sangat indah ini. Damai bagi Indonesia. Salam sejahtera. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.